Yuk rajin lagi yuk. Hai semuanya, kenalin, nama gue Laura Anastasia. Biasanya sih orang-orang manggil gue Laura. I, Yang, Beb, Lor, Lau, banyak deh pokoknya. Nah buat pembukaan, bentar, gue pengen kayak Jessica Jen. Soalnya tadi gue habis nonton YouTube terus gue kayak pengen gitu. Hai guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini karena ada yang request, mungkin dari Camaba Tell You yang juga kemungkinan pengen asrama, dia tuh request kayak gini. Kira-kira itu yang bakal gue bahas di video kali ini. So, buat kalian yang baru nonton YouTube gue, yang baru mampir ke channel ini tuh bukan channel yang untuk mempromosikan kampus Telkom, bukan. Saya tidak dibayar untuk itu. Saya tuh cuma seorang manusia narsis yang suka mengabadikan momen, yang suka bercerita, yang suka banyak omong gitu, yang harapannya tidak akan memenuhi galeri saya, jadi saya upload di YouTube begitu. So, terhitung hari ini kira-kira udah 3 bulan lah ya gue tinggal di asrama, dari tanggal 8 September, September, Oktober, November, Desember. Ya udah 3 bulan. Oke, menjawab pertanyaan dari si Dede Gemes tadi, bener banget, di asrama itu ada plus dan minusnya, ada pros and cons, kerennya. Tapi kalau menurut gue di sini, plus minus itu relatif ya, kayak tergantung dari orang menanggapi itu sebagai suatu hal yang lebih atau suatu hal yang kurang. Dan gue nggak mau omongan atau opini gue di sini jadi tolak ukur kalian yang mau asrama nantinya. Jadi mungkin setelah nonton video ini, jadi kalian analisis sendiri kira-kira mana yang cocok dan gak cocok buat kalian sebelum kalian mutusin untuk bener-bener mau jadi anak asrama. Oke? Oke dong. So, yang pertama adalah jam malam. Bener banget. Kalau ngomongin asrama, pasti yang pertama kali ditanyain itu soal jam malamnya. Asrama itu ada jam malamnya gak sih? Asrama itu kalau pulang telat dari jam malam terus gimana? Betul banget, detailnya sendiri pun di asramanya ada jam malamnya, yaitu jam 10 malam. Dan pintu lobi di bawah itu bakalan dikunci setelah jam 10 malam sama helpdesk, dan akan dibukakan lagi itu jam 6 pagi biasanya sama satpam. Oh ya, bedanya helpdesk sama satpam itu, helpdesk itu satpam yang jaga di dalam gedung, sementara satpam itu mereka itu bapak-bapak yang jaga di luar gedung gitu, yang ada posnya sendiri gitu deh nanti. Terus emangnya kalau pulang dari jam 10, lewat dari jam 10, konsekuensinya apa kak? Ya konsekuensinya lo gak bisa masuk asrama. Bisa sih sebenarnya, nanti itu paling kan lo bisa minta ke SR gitu ya. SR itu senior residence, jadi kakak-kakak yang punya wewenang di dalam asrama, yang mereka megang kunci gitu untuk bukain kunci lobby lu biar lu bisa masuk. Nah tapi nggak semua SR bisa bukain gitu, karena mereka juga menaati aturan kan yang udah dikasih. Mereka juga dikasih tanggung jawab untuk mengunci pintu dan untuk tidak memperbolehkan siapapun masuk setelah lewat jam malam. Jadi kita juga sebagai anggota asrama harus menaati itu. Tapi kalaupun misalnya terlambat karena suatu hal gitu, dan emang gak ada tempat buat tidur, ya mau gimana lagi. Jadi kalian bisa hubungi SR untuk minta tolong bukain pintunya, itu bisa. Kalau hal yang bikin kalian pulang telat itu benar-benar penting, kayak misalnya sampai ada suratnya gitu, surat apa sih istilahnya, surat dispensasi pulang terlambat gitu lah. Nah tapi kalau kalian itu terlambat lewat dari jam 10 malam pulangnya karena main atau karena pokoknya hal-hal di luar formal gitu ya, itu kalian bisa tetap masuk, tapi minta kuncinya ke satpam yang ada di luar gedung. Tapi minusnya, walaupun kalian tetap bisa masuk ke dalam gedung, satpamnya itu kadang keliling, jadi nggak selalu ada di pos itu, yang mana kalian itu harus nungguin satpamnya balik ke pos dulu biar bisa minta tolong dibukain. Ya kan, salah kalian nggak tahu satpamnya di mana. Dan kalau kalian beride kayak minta aja nomor satpamnya biar bisa koordinasi, susah bos. Satpamnya itu ganti-ganti orangnya. Gue aja kayak setiap pulang malam itu, tiap hari dulu pas gara-gara latihan buat puspesnas yang lomba paduan suara itu kan setiap hari pulangnya di atas jam 10. Jadi harus minta kunci ke satpam. Tiap hari ganti satpamnya, gue nggak pernah nemuin yang sama, itu nggak tahu kenapa. Dan ya itu juga hoki-hokian. Jadi satpamnya kadang emang lagi lagi ngejaga gitu ya di dalam pos itu, atau mereka lagi keliling, atau mereka lagi pergi. Pokoknya banyak di kegiatan satpam, gue juga nggak tahu deh kenapa mereka keliling-keliling gitu. Bahkan pernah nih, gue cerita sedikit, waktu itu gue pulang kader non formal Euphoria, yaitu kaderisasi dari prodi gue MBTI. Nah waktu itu tuh gue pulang telat sekitar jam 10:30 malam, dan minta tolong SR nggak bisa karena ya nggak ada surat resminya, namanya juga kaderisasi non formal. Jadi kata SR kalau mau masuk minta tolong bukain satpam. Nah satpamnya ini kita cari-cari kagak ada.
nggak tahu kemana. Terus kita nunggu sampai jam setengah 12 malam, yang mana besoknya gue kelas pagi jam setengah 7. Terus kita kayak sampai ngechat SR buat kayak, ayo dong teh, please minta maaf banget ini mah teh, harus ngerepotin teteh, tapi beneran satpamnya nggak ada, kita udah nunggu 1 jam. Besok kelas jam setengah 7, akhirnya baru SR-nya terenyuh gitu kan. Terus ya udah deh, akhirnya mereka bukain. Tapi ya itu, minusnya itu, lu bisa masuk asrama lewat dari jam 10 malam, tapi harus nunggu satpam. Kadang pun, kalau misalnya satpamnya tuh emang lagi ada gitu ya di posnya, kita tuh tetap aja disuruh nunggu. Kayak nanti alasannya, ya udah bentar, sok aja tunggu depan gedung, nanti bapak kesana soalnya bapak mau ngabisin kopi dulu, kayak gitu. Jadi kita nanti ditunggu depan gedung tuh ya, jam misalnya jam malam jam 10, itu tuh bener-bener jam 10 langsung dikunci. Jadi kalau lu balik jam 10 lewat 5 menit, itu udah nggak bisa masuk, dan lu nggak bisa minta SR, dan lu harus nungguin satpam. Jadi pernah kayak gue pulang jam 10 lewat 5 waktu itu kan ya, terus ke satpamnya ada, tapi ya disuruh nunggu dulu sampai jam 10.30, 10.40, pokoknya lama banget dia satpamnya, kayak sengaja gitu. Mungkin dia tahu ya bakal ada yang terlambat lagi, jadi kayak dia ngumpulin orang dulu biar dia nggak bolak-balik bukain pintu, ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya gue nih kan minta pertama ke satpam, katanya sok aja tunggu di depan lobi dulu gitu teh. Nah oke, gue tunggu depan lobi. Terus nanti pasti ada aja gitu yang datang, anak-anaknya. Kayak cewek-ceweknya banyak yang datang gitu tiba-tiba. Nah itu nanti pas udah lumayan banyak, satpamnya baru datang bukain pintu. Jadi kita semua sekalian masuk. Jadi dia nggak bolak-balik. Kalau menurut gue kayak gitu. Kenapa sih satpam itu nyuruh kita nunggu? Tapi ya kalau lagi hoki, satpam lagi baik, lagi mood gitu ya, bisa aja kayak minta tolong langsung dibukain gitu bisa. Tapi walaupun tetap boleh masuk, konsekuensinya lu harus nulis buku pelanggaran di telepon. Sorry, bukan masa di telepon, tapi ada telepon. Nah, lu harus nulis jenis pelanggaran lu itu di dalam buku tata tertib asrama. Misalnya kayak terlambat, alasannya kayak tadi kaderisasi euforia gitu. Tapi gue juga sendiri belum tahu nih kalau misalnya kita udah nulis nama kita di dalam buku tata tertib itu konsekuensinya apa ke depannya. Mungkin nanti kalau ada yang nonton ATTSR bisa komen di bawah gitu bantuin jawab pertanyaan ini. Oh iya, tapi yang soal satpam ini kan berdasarkan pengalaman pribadi gue, yang mana gue itu nggak pernah minta tolong bukain satpam di atas jam 12 malam. Waktu itu tuh paling parah juga jam setengah 12 malam, tapi masih bisa dibukain sama satpam. Cuman gue nggak tahu setelah jam itu, misalnya jam 1 pagi, lu pulang jam 2 pagi, gue nggak tahu tuh. Mungkin ada yang punya pengalaman kayak gitu, bisa komen di bawah bagian ceritanya gitu. Makasih banget. Nah itu sih kalau dari gue soal jam malamnya. Tapi menurut gue ya ini kan plus minus ya. Kalau dari anak-anak yang emang udah terbiasa untuk gak pulang malam dulu, menurut gue ini gak terlalu jadi masalah. Tapi ya namanya pergaulan kan, sering berjalannya waktu pasti ada aja masalah gitu loh. Kayak gue juga dari dulu gak pernah dibolehin sama mama tuh pulang dari jam 7 malam, kecuali kayak memang ada urusannya kayak urusan sekolah, kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau main itu jam 7 malam maksimal banget. Malah dulu tuh jam 5 sore, tapi udah lumayan longgar semenjak gue pindah ke Jawa Tengah kan. Terus lumayan longgar jadi jam 7 malam. Nah, jadi tuh gue pas awal-awal di asrama ini jam 10 malam tuh kayak, wih, gue pulang jam 10 malam. Itu bener-bener kayak udah malam banget. Tapi ya namanya manusia gitu ya, gak pernah puas. Jadi gue sekarang ya, kalau udah sekarang sih jam 10 malam itu kayak gak kerasa, tuh di jam 10 malam dan gue harus udah di kamar. Itu tuh agak menyiksa juga sih ya lama-lama. Tapi ya namanya kita di lingkungan baru, menurut gue dengan peraturan kayak gini tuh bisa mendidik kita banget, khususnya buat anak-anak rantau gitu ya, biar tahu Medan dulu gimana sih kondisi lingkungan di Bandung, kondisi pergaulannya gimana. Jadi kita nggak asal-asalan gitu loh. Terus juga nggak hidup suka-suka kita, kayak main ajak-ajak orang ke dalam tempat tinggal kita gitu. Terus juga jadi banyak kenalan, banyak relasi. Gue juga malah pernah dapetin suatu statement gitu ya, anak-anak asrama itu pasti lebih banyak temennya dibanding anak-anak yang kos, karena mereka ya relasinya banyak, relasinya luas gitu, satu kampus ya, namanya satu lingkup gitu kan ya. Tapi gue juga sendiri nggak tahu sih ya, soalnya gue belum ngerasain ngekos. Jadi ya menurut gue relasi gue banyak, nggak tahu karena asrama, nggak tahu emang banyak aja, gue juga nggak tahu deh. Soalnya gue nggak pernah kepikiran kayak gitu sih, kayak tempat tinggal mempengaruhi relasi, nggak tahu juga deh. Itu mungkin nanti bisa gue perdalam sedikit ya tentang statement itu. Nah jadi kalau dari gue sendiri tentang jam malam ini ya bukan plus bukan minus ya, setengah-setengah lah ya. Plusnya lu bisa belajar buat ngatur waktu, manage waktu, ngontrol diri, terus juga bisa jaga sikap gitu kan ya. Minusnya emang jam 10 itu kepagian. Telkom, tolong dong, mungkin jam 11, jam 12 gak apa-apa deh gue. Oke, terus lanjut. Yang kedua, roommate. Ini bakalan jadi pertanyaan kedua. Biasanya orang-orang kayak ke gue khususnya kayak, lu tinggal di asrama gimana sama orang, enak gak? Gitu kan. Teman sekamar lu gimana? Pokoknya
Gue juga biasanya kayak gitu sih, kayak nanya ke teman-teman asrama gue yang lain, teman sekamar lu gimana, pokoknya kayak gitu. Selain jam malam, sensasi kita tinggal bareng sama orang lain itu kayak gimana sih, itu biasanya jadi pertanyaan kedua, dimana hal itu bisa jadi plus dan minus juga. Tapi menurut gue kayak even kita ngekos pun kita tinggal sama orang walaupun gak satu rumah sih. Tapi kalau lu milih ngontrak, ya kan satu rumah tuh, jadi kayak gak begitu ada bedanya lah ya. Tapi jujur aja dari gue pribadi, emang tinggal sama orang lain itu ribet. Even kalian aja yang punya kakak atau adik, terus kalian tinggal sekamar bareng gitu aja, kayak rasanya tuh kayak risih ya gak sih? Kayak pengen punya kamar sendiri ya gak? Kalau di rumah sendiri kayak gitu kan, apalagi kalian di asrama tinggal sama orang. Nah tapi itu juga gak bisa dimasukin ke minus, juga gak bisa dimasukin ke plus, karena ya relatif tadi itu. Kalau lo emang sukanya bersosialisasi, mungkin kayak bukan suka bersosialisasi tapi kayak mungkin lo itu selama ini anak tunggal, terus kesepian gitu, terus pengen ngerasain gimana rasanya punya saudara. Nah mungkin dengan tinggal di asrama ini bareng sama orang itu solusinya, karena asrama Telkom sekarang satu kamar itu cuma 2 orang, yang mana itu bisa jadi medan yang cocok banget buat lu untuk adaptasi pertama kali. Kalau misalnya 2, 3, 4 tahun belakangan kan asrama Telkom itu 4 orang satu ruangan ini, dimana gue kayak berdua aja udah kayak penuh banget gitu, apalagi 4 orang, gue gak kebayang deh. Jadi gue bersyukur banget gue masuk asrama itu satu kamarnya 2 orang. Tapi ya buat lo yang emang si paling privacy gitu ya, dengan tinggal sama orang lain yang lo emang gak kenal sama sekali, itu ya bakalan agak bete sih, agak rese. Karena ya misalnya lo yang punya pacar, terus lo tuh gak bisa kayak sleep call atau call 24/7, ya bisa aja sih, cuma gak enak gak sih teman sekamar lo mau dianggurin terus gitu. Terus atau enggak kayak dari segi perhatian gitu, lo orangnya tuh sebenarnya cuek banget, tapi ya karena dia teman sekamar lo, jadi lo mau gak mau kayak harus tanya kabar dia, kalau dia sakit lo harus bantu. Ya itu kan namanya humanism anjay, humanism gitu kan. Kemanusiaan lo itu bakalan dilatih di sini dengan lo tinggal sama orang. Tapi gue sendiri, gue akuin gue sangat jauh banget dari kata sempurna sebagai teman sekamar, karena gue nggak tahu gimana caranya bersikap, gue bingung gitu kan. Gue pribadi orangnya yang kayak bukan individualis ya, tapi lebih ke nggak mau ribet gitu sama diri gue sendiri aja. Gue nggak mau ngeribetin segala sesuatu, apalagi gue harus ngurusin orang gitu. Gue kayak masih harus banyak banget belajar terkait hal itu. Makanya gue suka ngobrol sama TTSR, khususnya sama Teh Nabila. Biasanya ngobrol sama Teh Nabila. Halo Teh Nabila kalau misalnya nonton. Nah dia banyak banget ngasih insight-insight baru soal kayak tips and trick, gimana sih caranya kita bersosialisasi sama teman sekamar, terus juga tips-tips biar jadi deket sama teman sekamar. Itu gue pernah ngobrolin sama TTSR. Jadi menurut gue tinggal di asrama ini salah satu plusnya ya kita juga punya kakak gitu ya di dalamnya, dimana kita itu bisa minta solusi, minta saran, mereka mau nampung dan dengerin cerita kita. Nah jadi gitu, di asrama ini lo bisa belajar gimana caranya dewasa. Jadi lo gak harus kayak call 24/7 sama pacar lo baru disebut pacaran, kan enggak. Terus asrama ini bisa jadi tempat buat lo belajar tentang sifat dan karakter orang. Bisa lo jadiin apa ya, kayak kursus gratis gitu lah ya, dimana lo yang tertarik misalnya, ataupun gak tertarik ya, tapi lo harus tertarik gitu sama kepribadian orang, karena itu salah satu bagian dari hidup kita yang emang harus kita pahami gitu. Kalau kita nggak mau ngertiin orang, kita nggak kenal sama sifat dan karakter orang, gimana caranya kita bisa bersosialisasi, gimana caranya kita bisa hidup? Sementara manusia adalah makhluk sosial. Kembali ke pelajaran IPS kelas 5 SD, iya bukan? Nah di sini juga kalian selain mengenal orang, kalian bisa mengenal diri kalian sendiri. Kayak gue sendiri aja ngerasa kalau ternyata gue itu introvert parah, bos. pasti kalian nggak percaya. Emang nggak pernah ada yang percaya. Padahal kalau di tes MBTI, ini bukan MBTI jurusan gue nih, lain lagi nih. Ini tes MBTI yang soal 16 personality types itu loh. Nah itu introvert gue 48%, extrovert gue sisanya. Jadi kayak setengah-setengah ya nggak sih? Sementara gue sendiri juga awalnya kayak nggak percaya gitu. Ternyata emang bener gue itu introvert. Soalnya nih ya, se-extrovertnya gue itu bahkan ngerasa gagal dalam hal pertemanan di asrama gue. Karena gue itu
ngerasa gue menutup diri gitu ya dari lingkungan, bukannya karena gue nggak mau, tapi karena gue udah capek duluan di luar. Gue udah ngeluarin semua energi gue, semua capability gue untuk bikin topik, untuk membangkitkan suasana gitu ya. Terus gue di asrama harus berbaur lagi sama orang-orang, dan gue harus ngulangin hal yang udah gue lakuin di luar. Itu kayak capek banget asli. Makanya kadang gue mikir apa gue ngekos aja ya, soalnya ini beneran capek banget. Tapi ya nggak bisa gitu juga, karena nggak ada yang maksa lo buat itu gitu, nggak ada yang maksa lo buat join kekumpulan orang di asrama dan lo harus woi hai gitu, nggak ada kan yang maksa. Jadi ya enjoy aja gitu. Kalau misalnya lo emang pengen sendiri, ya udah masuk aja ke kamar dan lo pakai headset atau lo tidur, ya udah gitu, nggak ada yang maksa lo. Jadi jangan jadikan asrama ini sebagai suatu tempat dimana lo itu harus ngeluarin energi, lo harus tersiksa gitu ya. Karena it is a choice bro, kayak lo bisa buat pilihan, mau berbaur, mau lagi sendiri gitu, nggak ada bedanya kalau menurut gue. Ya pokoknya kayak gitu deh, tinggal di asrama itu banyak banget hal yang bisa kita pelajari, mulai dari waktu, mulai dari pertemanan, mempelajari karakter orang, relasi, family. Karena kayak orang-orang di asrama ini tuh gue nggak tahu kenapa bener-bener supel banget. Mungkin karena mereka ngerasa mereka ketergantungan satu sama lain, dimana mereka kalau misalnya lo sakit, orang yang pertama bantu lo sakit itu ya teman sekamar lo atau enggak teman seasrama lo. Karena orang tua lo jauh, kakak lo jauh, adik lo jauh, pacar lo jauh. Jadi karena kita ketergantungan sama orang lain, kita ngerasa ya kita harus sama-sama di sini, kita harus bareng-bareng, kita harus berbagi. Makanya kayak gue nggak tahu kenapa ngerasa kalau orang-orang di asrama ini bener-bener semuanya supel-supel banget dan easy going banget gitu. Kayak gue minjem setrikaan ke Dake, minjem catokan ke Fai, minta nasi ke Kaning, kayak semuanya tuh bener-bener baik banget. Mereka kayak bener-bener, wih punya gue punya lo gitu. Gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, dan gue masih belajar banget buat itu sebenarnya. Jadi ya buat lo yang bisa, buat lo yang berhasil bikin asrama ini kayak keluarga lo, sampai lo tuh nggak butuh buat pulang. Bukannya nggak butuh buat pulang, kayak gue nggak apa-apa kok, nggak masalah nggak pulang ke ketemu keluarga gue karena gue punya keluarga di sini. Itu tuh kayak lo tuh keren banget, lo tuh udah berhasil, sementara gue belum bisa sampai di tahap itu. Jadi ya bantuin aja ya kawan, doain aja semoga gue bisa kayak gitu. Terus plus minus yang ketiga itu lokasi, dimana gue itu sendiri yang kayak gue udah bilang orangnya nggak suka ribet. Jadi ya gue nggak perlu motor untuk bisa ke kampus, gue nggak perlu sepeda karena semuanya deket banget. Lu tinggal jalan kaki 10 menit lah, 5 menit udah nyampe ke kampus gitu. 2-3 menit ke kantin lu udah makan, mau keluar lu tinggal pesen Gojek udah bisa masuk ke asrama. Lu nggak harus ngeluarin uang buat bensin, lu nggak harus kayak pagi-pagi nyalain motor, parkir di tempat parkiran motor, terus lu jalan lagi ke fakultas. Itu kayak menurut gue waste time banget, terus juga buang-buang energi banget. Dimana setelah pakai lu nggak mungkin dong nggak isi bensin, lu harus keluarin tuh, bela-belain lu keluar dari kosan lu buat isi bensin. Gue kayak gue ngebayanginnya mager banget. Dengan lo tinggal di asrama itu semuanya deket, lu nggak perlu macet-macetan kalau mau pergi ke kampus atau mau pulang. Tapi ya minusnya buat lo yang ngerokok, buat lo yang nge-vape gitu ya nggak bisa dalam kampus, karena ada aturannya di sekitar kawasan kampus ini dilarang untuk merokok. Dimanapun, even di Telu Cafe pun lo nggak bisa ngerokok, atau di kantin, di toilet itu sebenarnya nggak boleh. Terus juga di dalam asrama pun lo nggak bisa ngerokok gitu guys. Itu dia minusnya kalau kalian perokok. Aduh gue bingung banget sama rambut gue, modelannya gimana sih. BTW ini gue kayak bikin video dengan sangat tiba-tiba gitu ya. Gue baru pulang terus gue langsung bikin video. Jadi guys, this is an effort, so don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Terus juga di share kalau teman-teman kalian membutuhkan. Kayak misalnya lu yang nonton kakak lu yang nonton lu yang nonton nih kakak, terus adek lu bingung mulai di mana, masukin Telkom, penasaran sama asrama, nonton video ini, di share gitu ya. Atau kalian om tante anaknya masukin Telkom, boleh banget ini di share ini videonya ke anaknya om tante gitu. Ya gitu deh pokoknya. Jadi asrama itu kalian bisa analisis sendiri dari yang gue omongin, itu plus atau minus buat kalian. Misalnya kayak buat kalian yang gak perokok, dilarang merokok di sekitar kampus, ya itu plus banget gak sih? Ya, lu gak perlu menghirup asapan rokok dimanapun gitu, gak perlu kayak aduh ngap gitu, gak perlu.
Oh ya, ada juga lagi nih di asrama itu lu tuh kayak dilayani gitu loh. Soalnya nih ya, misalnya lampu lu mati, lu tinggal ke helpdesk bawah terus lu tulis misalnya keluhan. Lu bisa nulis keluhan kayak bisa protes gitu. Misalnya lampu mati ditulis. Nanti pas lu balik itu tuh udah dibenerin gitu lampunya. Maksudnya sama abangnya masuk sama lo ke kamar, lampunya tuh udah dibenerin gitu. Atau lemari lu rusak, nanti lu tinggal tulis terus nanti abangnya ke kamar lu buat benerin lemari. Atau keran air lu copot, nanti abangnya ke kamar lu gitu, kayak dilayani gitu loh. Sementara lu kalau di kos kan kayak semuanya sendiri gitu. Tapi gue nggak tahu sih ya, mungkin ada kosan yang kayak semuanya kayak gitu juga, gue nggak tahu sih, nggak paham. Nah pokoknya kalau di asrama tuh kayak gitu. Terus juga kalau misalnya buat laundry gimana kak? Nah laundry di asrama itu lu bisa nge-laundry sendiri keluar, jadi lu bawa baju lu gitu keluar terus cari laundry luar, atau ikut laundry asrama Telkom. Nah itu juga ada dua, bisa lo bawa baju kotor lu terus ke laundry asrama Telkom yang letaknya ada di belakang gedung A persis, gedung A asrama Putri persis. Nah di situ, atau lu bisa jadi member langganan gitu, kayak bayarnya gue nggak paham juga karena gue bukan member dan gue nggak laundry. Nah terus kalau misalnya lu member atau langganan di situ, si abang-abang laundrynya ini bakalan ke lobby atau bakalan ke asrama lu setiap hari apa jam berapa gitu. Nanti lu tinggal naruh baju kotor lu dikasih ke abangnya itu di bawah, di lobby bawah. Nanti mereka yang kasih ke laundry, terus nanti mereka yang balik lagi ke asrama lu buat ngasih baju yang bersih gitu. Setahu gue gitu. Terus kalau yang gak laundry gimana kak? Nah kalau yang gak laundry itu kayak gue ya, kalian nyuci sendiri terus nanti kalian jemurnya itu ada di bawah. Jadi di asrama cewek setahu gue itu disediain apa namanya, kayak semacam apa ya, rumah, bukan rumah sih ya, kayak ya gitu deh, pokoknya kayak ruangan itu isinya kayak tempat jemuran baju itu. Nah kalian bisa jemur di situ. Nanti sebelum jemur kalian tulis dulu di helpdesk kayak apa aja baju kalian yang harus yang mau kalian jemur. Terus kalian tanda tangan, baru kalian minta kunci, kalian jemur. Baru nanti kalau mau ngambil kalian tulis lagi gitu apa aja yang udah diambil atau apa aja yang belum diambil. Itu menghindari kehilangan. Juga di ruangan itu ada CCTV-nya kok, tenang, jadi aman. Terus soal galon gimana kak? Kalau kamar saya lantai 4, lantai 3 gitu, itu tenang aja. Karena nih misalnya kalian mau galon, kalian tuh tinggal bawa galon kalian yang kosong, itu terus kalian ke TJ Mart itu ada di asrama gedung A kesalahan lagi, pokoknya di kantin asrama Putri, di situ ada TJ Mart. Nah TJ Mart itu kalian bisa pesen galonnya di situ. Nanti kalian kasih galon kalian yang kosong, terus minta tolong sama abangnya buat nganterin kamar kalian. Taunya dari mana? Nanti bakalan dikasih kertas segitu. Kalian disuruh nulis nama, nomor telepon, nomor kamar sama nomor gedung. Nah nanti tuh bakal dianterin sama abang-abangnya. Kalau misalnya kalian ngasih galonnya pagi-pagi, kemungkinan siang atau sorenya galonnya udah nyampe di asrama kalian. Kalau misalnya kalian ngasihnya sore, ya berarti besoknya gitu. Nah terus abangnya nanti bakalan ketuk kamar kalian kayak tok galon gitu. Kalian buka, oh iya mangga. Terus nanti ditanya mau dipasangin sekalian nggak? Terus kalian bilang boleh boleh. Nah nanti mereka yang pasangin itu, mereka buka, mereka lap, mereka pasangin galon kalian ke dispenser kalian. Gitu. Oh ya, BTW di asrama ini juga udah disediain dispenser, udah disediain kasur, disediain bantal, disediain guling, disediain lemari, meja belajar, kursi, shower, gayung, ember, gitu-gitu udah ada. Oke? Yang gak ada tuh kayak isinya ya sapu, pel gitu-gitu gak ada, kalian harus beli sendiri. Nah gitu aja sih guys paling pengalaman gue selama 3 bulan di asrama ini, dimana gue itu angkatan 2022. Gue gak tahu mungkin yang nonton ini adik-adik gemes yang bakal asrama juga tahun depan. Gue gak tahu bakalan sekamar 2 orang atau 4 orang lagi. Pokoknya kalau dari pengalaman gue kayak gitu. Tapi kan gue gak bahas banyak soal kamar ya, maksudnya soal kuantitas orang di kamar. Jadi ya soal asramanya sendiri tuh kira-kira kayak gitu kondisinya, soal jam malam, lokasi, juga pertemanan kayak gitu-gitu, itu ya kira-kira kayak gitulah ya. Oh ya sama kalau ada cerita-cerita horor, gue sumpah nggak pernah mengalami itu sama sekali, kayak beneran nggak ada gitu horor-horornya tuh nggak ada. Abang Nasgor lah, atau geret-geret kursi ada, tapi kan gimana ya, bukannya mau positive thinking, tapi emang siapa sih yang geret kursi? Emang kalau kursi ini nih tuh emang bunyi, mau gimana juga, bukannya gue jadi nggak ngerti gitu apa kalau geret kursi pasti hantu ya, kagak. Gue aja kalau ini kan sendirian di kamar ini, BTW teman sekamar gue lagi makrab, jadi gue bakal tidur sendirian dan lampunya setiap malam tuh gue matiin, bener-bener gelap sampai lampu kamar pokoknya semuanya gelap, dan itu
gak pernah ada apa-apa. Jadi kayak kalian kalau takut asrama karena horor gitu, mungkin karena kayak kalau gue kemarin tuh asrama itu kan udah kosong 2 tahun, pasti horor gitu. Ya mungkin pasti ada penunggunya, tapi gue gak pernah mengalami itu gitu. Ya pokoknya gitu deh, namanya asrama ya pasti ada aja aturannya. Namanya aturan itu dibuat biar semuanya teratur, biar semuanya tertib gitu ya. Jadi kalian yang bisa berpartisipasi untuk mengikuti aturan-aturan itu, berarti kalian udah berkontribusi buat menjaga ketentraman lingkungan kampus Telkom University. Dan itu pasti bakal diapresiasi banget sama orang secara langsung maupun gak langsung. Nah kalau kalian berkontribusinya ke hal yang negatif, pasti kan kalian juga diapresiasi, tapi ya mungkin dalam hal yang buruk gitu, ngerti gak sih maksud gue? Jadi ya namanya aturan pasti ada dimanapun kapanpun, fungsinya menjadikan suatu hal itu menjadi lebih rapi, lebih positif. Jadinya kalau ada aturan ya jangan dibawa beban. Ya udah aja gitu, namanya aturan ya udah aturan. Kalau lu mau ikutin, kalau enggak ya udah jangan di sini gitu. Iya nggak sih? Kayak misalnya jam malam ada aturan jam 10 malam, kalau mau ikutin ya udah lu pulang jam 10 malam, tapi kalau lu nggak mau ikutin ya udah lu cari teman buat lu nginep gitu loh. Kayak cari teman lu yang ngekos buat lu inepin, atau lu punya cadangan kosan gitu kalau lu nggak mau pulang asrama. Kayak teman-teman gue kalian juga banyak kayak gitu, atau lu punya mobil, lu tidur di mobil. Gampang gitu, banyak cara. Gak harus menjadi patokan kalau asrama itu banyak aturan. Asrama itu nggak bisa banget buat gue karena banyak aturan. Ya nggak harus kayak gitu loh. Emang banyak aturan, memang ada aturan, ya udah cari aja solusinya sendiri. Jadi jangan dibikin ribet gitu, karena everything is simple. Gak usah dibikin ribet. Tapi ya simpelnya lo itu juga jangan bikin sampai ngelawan aturan juga. Kayak karena si Laura bilang everything is simple, jadi semuanya disimpelin aja ya. Jadinya lo kalau pulang jam 10 malam nggak bisa masuk, terus lo malah marah gitu. Saya kan udah bayar di sini, ya nggak kayak gitu juga. Jadi ya udah gitu, bikin aturan simple buat diri lo sendiri yang nggak ngerepotin orang lain. Itu kan namanya simple. Kalau lo marah-marah kan itu namanya bukan simple, tapi kayak ngeribetin diri sendiri, ya nggak sih? Nah gitu adik. Kira-kira menjawab nggak nih pertanyaannya? Kalau misalnya menjawab, bisa tulis di kolom komentar atau ke DM ke aku lagi, untuk aku biar bisa apa ya, introspeksi gitu ya, atau evaluasi. Terus kalau misalnya belum kak, masih banyak pertanyaan nih, masih banyak yang blur gitu, bisa banget ditanyain, nanti mungkin aku bisa bikin video lanjutannya gitu. Pokoknya konfirmasi aja dulu ke aku gitu, siapa tahu video ini bisa membantu kalian semua yang tahun depan mau asrama. BTW aku mau ngucapin congratulations banget buat kalian yang udah lulus di tahap seleksi Telkom, mungkin beasiswa atau tahap JPS 1 yang kemarin emang juga udah buka. Dan ada beberapa tahap seleksi yang udah pengumuman juga. Welcome to our campus. This is Telkom University bro, keren banget. Buat kalian yang juga masih pejuang PTN, gak apa-apa, semangat. Jadiin Telkom cadangan juga gak apa-apa, asal cadangan nomor 1, karena Telkom adalah universitas swasta nomor 1 terbaik di Indonesia. Oke, jadi kayak gitu aja, kayaknya segini aja dulu video kali ini. Semoga membantu kalian yang mungkin lagi bertanya-tanya terkait asrama Telkom University. Semoga video ini bisa menjawab. Jangan lupa tadi like, comment, dan subscribe YouTube ini, karena itu bisa jadi semangat aku banget, karena aku di sini udah mulai mager ya. Aku kayaknya bakalan bikin juga kegiatan-kegiatan apa aja yang udah aku ikutin selama 3 bulan di Telkom University ini. Doain aja semoga semuanya lancar terus ke depannya, dan kita bisa sukses bareng-bareng, berproses bareng-bareng di Telkom University. So, gue Laura Anastasia, pamit undur diri. Bye-bye. Thanks for watching.